Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ayu Melani, moderator dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Devi Ayu Melani. Kemudian ada Ahmad Musyarof. Kemudian ada Julia. Dan yang terakhir ada Denisa Nazwa Alaida. Nah, di sini kelompok 2 akan menjelaskan mengenai klasifikasi morfem. Morfem sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada morfem bebas dan morfem terikat, morfem utuh dan morfem terbagi, morfem submental dan morfem suprasegmental, morfem beralamorf zero, dan yang terakhir morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Di sini saya sendiri akan menjelaskan mengenai morfem bebas dan morfem terikat. Yang dimaksud dengan morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam pertuturan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu sendiri, contoh katanya adalah dalam bentuk pulang, makan, rumah, dan bagus adalah termasuk dalam morfem bebas. Maka morfem-morfem tersebut dapat digunakan tanpa harus terlebih dahulu menggabungkannya dengan morfem lain. Nah, sebaliknya, yang dimaksud dengan morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung terlebih dahulu dengan morfem lain, maka tidak akan muncul dalam pertuturan. Semua afiks dalam bahasa Indonesia adalah morfem terikat. Begitu juga dengan penanda jamak dalam bahasa Inggris juga termasuk morfem terikat. Dalam hal ini, ada juga yang disebut dengan klitika. Klitika adalah bentuk-bentuk singkat, biasanya hanya terdiri dari satu silabel. Secara fonologis tidak mendapat tekanan, kemunculannya dalam pertuturan selalu melekat pada bentuk lain, tetapi dapat juga dipisahkan. Oleh karena itu, klitika merupakan morfem yang agak sukar ditentukan statusnya. Apakah klitika itu disebut morfem terikat atau morfem bebas? Itu saja penjelasan dari saya mengenai morfem bebas dan morfem terikat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Musyarof. Saya akan menjelaskan bagian morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah suatu morfem yang bagian-bagiannya pembentuk itu bersambungan. Contohnya imbuhan kata awal yaitu ter dan per. Contohnya yaitu contoh kata dari kata ter yaitu terbuka dan terdiam. Serta dari kata per yaitu dengan kata peralat dan perkecil. Morfem terbagi adalah morfem yang bagian-bagiannya yang tidak bersambungan pembentuk itu, tidak bersambungan dengan morfem yang lain. Misalnya dari kata imbuhan ke dan an. Ke dan an dalam sebuah kata kemanusiaan yang diawali dengan kata ke dengan diakhiri dengan kata an yang asal kata dari manusia, bukan merupakan penjumlahan dua morfem. Sebuah afiks yang disebut konfiks seperti kata imbuhan ke an, ber an, per an, serta pe an adalah termasuk morfem terbagi. Contoh pada morfem terbagi pada kata imbuhan ber an yaitu beraturan dan berpakaian. Dalam bahasa Indonesia ada afiks yang disebut infiks, yakni afiks yang disisipkan di tengah morfem dasar. Contoh afiks kata imbuhan akhir pada kata gerigi dan infiks pada kata imbuhan pada pelatuk dan kata imbuhan pada kata gemetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang morfem segmental dan
suprasegmental. Perbedaan morfem segmental dan suprasegmental berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, seperti morfem lihat, lah, sikat, dan ber. Jadi semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Misalnya dalam bahasa Ngebaka di Kongo Utara di benua Afrika, setiap verba selalu disertai dengan penunjuk kala atau tense yang berupa nada. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi morfem beralomorf zero. Dalam linguistik deskriptif, ada konsep mengenai morfem beralomorf zero atau nol. Lambangnya berupa tidak sama dengan, yaitu morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi atau unsur suprasegmental, melainkan berupa kekosongan. Baik, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan morfem dari teman-teman saya. Yang saya akan jelaskan yaitu tentang morfem bermakna leksikal dan yang tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem-morfem secara inherent telah memiliki makna pada dirinya sendiri, tanpa perlu berproses dengan morfem-morfem lainnya. Misalnya dalam bahasa Indonesia, morfem-morfem seperti kuda. Nah, kuda ini adalah morfem yang bermakna leksikal, karena oleh itu morfem seperti ini dengan sendirinya sudah dapat digunakan secara bebas dan mempunyai kedudukan yang otonom di dalam pertuturan. Sedangkan yang tidak bermakna leksikal itu tidak memiliki arti apa-apa pada dirinya sendiri. Morfem ini akan mempunyai arti jika digabungkan dengan morfem lainnya dalam suatu proses morfologi. Nah, contoh morfem yang tidak leksikal ini atau yang tidak bermakna leksikal ini yaitu ber, mer, atau ter. Oke, sekian dari kami dan saya pribadi dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.